Kuncinya adalah kalau sila kedua itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sukma Hasmita. Kali ini kita akan membahas tentang soal TWK HOTS. Apa sih bedanya sila kedua dan sila kelima dalam pengamalan Pancasila? Langsung aja kita lihat. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya di soal itu sangat sulit kita bedakan. Kita bisa lihat di sini kalau sila kedua ada 10 butir-butir pengamalan Pancasilanya, mulai dari mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, kemudian saling mencintai sesama manusia dengan rasa dan tanpa selera, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembang sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu untuk butir-butir sila kedua. Teman-teman bisa baca lagi ulang ya, karena mungkin aku agak cepat nih. Kemudian untuk sila kelima ada 11 poin. Mulai dari mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royongan. Kemudian teman-teman bisa baca sendiri. Yang ke-11 yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke, jadi kita bisa mengambil poin dari perbedaan antara sila kedua dan sila kelima ini supaya lebih mudah teman-teman membedakan saat ada soal tentang pengamalan Pancasila, perbedaan sila kedua dan sila kelima ini. Kuncinya adalah kalau sila kedua itu sama-sama tentang hak asasi manusia ya, kalau sila kedua dan sila kelima, tetapi mereka membicarakan tentang orangnya. Kalau sila kedua orang ke orang, sedangkan sila kelima itu satu orang dan berhubungan dengan masyarakat banyak. Nah, itu yang dapat perbedaan yang sangat signifikan antara sila kedua dan sila kelima. Oke, supaya teman-teman bisa mudah, karena kalau ngomong gini aja kan rasanya gimana ya, masih membayang-bayangkan. Nah, kita masuk ke soal pertama. Contoh soalnya, kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang VKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke. Oke, kita dapat melihat, sekedar mengingatkan ya teman-teman, kalau ada soal narasi seperti ini, teman-teman bisa baca 2-3 kalimat terakhir dalam paragraf atau dalam soal tersebut, baru nanti baca soalnya untuk mempersingkat waktu ini, karena contohnya saja jadi aku baca semuanya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau intinya adalah kekerasan ini dilakukan oleh seorang kepada orang lain. Di sini anggota keluarga, baik dari suami ke istri, suami ke anak, istri ke suami, atau istri ke anak. Nah, nanti ini berhubungan dengan hak asasi manusia. Jadi jawabannya adalah B, sila kedua. Di poin kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain. Roberto adalah seorang mahasiswa dari Papua yang berdasarkan hasil ujian SNMPTN lolos menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di daerah Jawa. Namun pada saat masa pengenalan kampus, ia mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari seniornya karena ia berbeda dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana, memiliki warna kulit yang berbeda dari teman-temannya. Perilaku senior Roberto merupakan penyimpangan Pancasila ke. Sini adalah Roberto
orang Papua, warna kulitnya berbeda, mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan. Nah, ini dapat di poin atau butir-butir Pancasila, sila kedua, itu mengakui persamaan derajat, HAM, tanpa membedakan ras, suku, dan golongan. Nah, ini jelas ya teman-teman kalau jawabannya adalah yang kedua atau B. Oke, soal yang ketiga, pada tahun 2021 ini kasus pembuangan limbah pabrik ke sungai yang digunakan warga semakin marak dan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota. Perilaku ini merupakan penyimpangan Pancasila sila ke. Ini poinnya adalah kasus pembuangan limbah pabrik ke sungai, berarti mencemari sungai warga. Jadi ada orang atau lembaga atau kelompok yang merugikan orang banyak. Berarti yang punya pabrik ini tidak menghormati hak orang lain. Ini merugikan orang lain atau orang banyak dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dari satu orang atau satu oknum ke masyarakat banyak seperti yang sudah diceritakan di awal tadi. Kalau kuncinya untuk sila kelima adalah dari satu orang atau oknum tertentu ke orang banyak. Teman-teman, dengan pembahasan sedikit tadi semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semua, karena kuncinya di sini adalah sila kedua, sila kelima itu sama-sama menceritakan tentang hak asasi manusia, tetapi ini sila kedua lebih ke satu orang ke orang lain, satu orang juga, dan sila kelima ini lebih ke satu orang ke merugikan orang banyak gitu. Jadi sekian dulu video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. See you on my next video. Semoga lulus menjadi CPNS 2021 atau ASN 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.